Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dina Hermawati dengan NIM 20250070065. Di sini saya akan mempresentasikan resume mulai dari materi sesi 1 sampai materi sesi 6. Yang pertama itu peran akuntansi dalam organisasi. Ada 3 bidang. Yang pertama itu ada akuntansi manajemen, di mana berfokus pada internal, yaitu menyajikan informasi keuangan dan informasi non keuangan, yang dimana membantu manajer untuk mengambil keputusan demi tercapainya tujuan perusahaan. Yang kedua itu ada akuntansi keuangan yang berfokus pada eksternal, di mana laporan yang disusun berdasarkan laporan akuntansi ataupun standar akuntansi yang berlaku untuk pihak luar seperti kayak investor, bank, ataupun pemerintah. Nah, untuk yang ketiga yaitu akuntansi biaya, di mana berfokus sebagai jembatan yang menyediakan data biaya yang dibutuhkan untuk kedua bidang di atas, di antaranya ada akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Nah, untuk menjalankan strategi, perusahaan itu memiliki rantai nilai ataupun value chain, yaitu terdiri dari 6 fungsi bisnis. Yang pertama itu riset dan pengembangan, desain produk, produksi, pemasaran, distribusi, dan layanan pelanggan. Nah, setiap perusahaan itu memiliki tujuan ingin sukses, ingin tercapai. Nah, agar perusahaan sukses, perusahaan harus unggul dalam faktor kunci. Kunci yang pertama itu efisiensi biaya, kedua kualitas produk, ketepatan waktu, inovasi yang berkelanjutan. Jadi inovasi yang kita miliki itu harus berkelanjutan, harus kreativitas. Nah, selanjutnya selain itu juga akuntansi juga berperan dalam perencanaan atau menyusun anggaran atau target dan pengendalian, memantau kinerja dan memberikan umpan balik, di mana keduanya saling berkaitan. Karena apa? Kita tidak bisa mengendalikan biaya jika tidak ada rencana yang jelas. Jadi kita tuh harus balance antara perencanaan dan pengendalian, harus berkesinambungan dan saling sama rata. Selanjutnya materi sesi 2 yaitu pengantar istilah dan tujuan biaya. Nah, kita tuh biaya itu didefinisikan sebagai sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu. Karena segala sesuatu itu pasti memerlukan yang namanya biaya. Nah, ada biaya yang aktual yang sudah jadi dan biaya anggaran yang masih berupa prediksi. Biaya dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama itu berdasarkan hubungan dengan objek biaya. Yang pertama itu biaya langsung dan yang kedua itu biaya tidak langsung. Biaya langsung itu dapat ditelusuri langsung ke produk secara ekonomis, misal kayak bahan baku utama. Nah, kalau misalkan biaya tidak langsung itu tidak bisa ditelusuri, contohnya kayak listrik pabrik atau gaji mandor. Terus yang kedua ada berdasarkan perilaku. Yang pertama itu ada biaya variabel, totalnya berubah seiring perubahan volume produksi. Jadi bervariabel itu biayanya tidak tetap. Yang kedua itu ada biaya tetap. Biaya tetap itu totalnya tidak berubah-ubah, tetap dalam jangka waktu tertentu. Meskipun produknya naik turun, tapi selama masih dalam batas kapasitas yang normal atau relevan, itu biayanya tetap. Terus selanjutnya yaitu materi yang ketiga, jenis perusahaan dan elemen biaya. Poin pentingnya itu ada 3 jenis perusahaan yang kita bahas. Yang pertama itu manufaktur, biasanya mengelola bahan baku menjadi barang jadi. Nah, mengelola bahan baku itu biasanya termasuk bahan mentah ataupun bahan yang belum diproses. Nah, kemudian menjadi barang jadi yang siap untuk diproduksi. Yang kedua itu dagang, membeli barang jadi dan menjual kembali tanpa mengubah bentuk. Jadi misalkan kita membeli barang di perusahaan A, kemudian kita menjual lagi ke konsumen ataupun ke orang-orang. Nah, itu kita tetap mempertahankan barang tapi kita tetap mengubah harga tapi tidak mengubah bentuk. Terus yang kemudian yang ketiga itu jasa, yaitu menawarkan pelayanan atau produk tidak wujud. Kenapa disebut produk tidak wujud? Karena jasa itu biasanya kita mengeluarkan tenaga, tidak mengeluarkan produk. Terus perbedaan utamanya itu di neraca. Perusahaan manufaktur itu punya 4 jenis persediaan. Pertama itu kayak bahan baku, bahan penolong, bahan dalam proses, dan barang jadi. Sedangkan perusahaan dagang hanya memiliki persediaan barang dagang. Terus perbedaan utama juga ada di laba rugi. Cara menghitung harga pokok penjualannya itu berbeda. Perusahaan dagang menggunakan data pembelian, sedangkan manufaktur menggunakan harga pokok produknya. Nah, untuk perusahaan manufaktur, biaya produk terdiri dari 3 elemen. Yang pertama itu kayak bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Terus ada juga 2 istilah penting. Yang pertama itu frame cost, biaya utama yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung. Yang kedua itu
conversion cost atau biaya konversi. Di antaranya ada tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Nah, biaya di luar produksi seperti pemasaran, administrasi itu biasanya disebut biaya periode atau periode cost yang langsung dicatat sebagai beban saat terjadinya. Selanjutnya, materi keempat yaitu metode harga pokok pesanan atau full costing. Poin pertamanya yang akan kita bahas itu metode harga pokok pesanan, di mana metode ini digunakan oleh perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan atau job order, pesanan itu order. Nah, konsep yang digunakan di sini itu yaitu full costing. Artinya seluruh biaya produksi baik yang variabel ataupun yang tetap. Nah, karakter dari metode ini adalah produksi dilakukan hanya jika ada pesanan, karena memang dari judulnya juga karena adanya pesanan. Terus yang kedua, spesifikasi produk berbeda-beda antar pesanan. Terus yang selanjutnya, biaya dikumpulkan terpisah untuk setiap nomor pesanan. Terus biaya langsung dicatat secara real. Sedangkan overhead dihitung berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Manfaatnya itu meliputi pertama, menentukan harga jual yang tepat. Yang kedua, dasar pertimbangan menerima atau menolak pesanan. Yang ketiga, alat monitoring biaya. Yang keempat, menghitung laba rugi per order. Yang kelima, menentukan nilai persediaan di neraca. Selanjutnya, materi kelima yaitu penerapan dan pencatatan jurnal. Berikut adalah siklus pencatatan. Yang pertama itu bahan baku, yang kedua tenaga kerja, yang ketiga overhead pabrik, yang keempat barang selesai ataupun barang sudah jadi, dan yang kelima itu penjualan. Demikian rangkuman resume materi dari materi 1 sampai materi 5 yang bisa disampaikan dan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.